supaya bisa mendampingi pemerintah kelak agar mereka itu bisa belajar agar ke depan bisa memimpin lagi gitu. Oke, jadi intinya persyaratannya tidak terlalu rumit, cukup warga negara Indonesia dan mampu berpolitik tentunya dan berpikir untuk rakyat tentunya ya Pak Jack. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Dan tidak main uang. Ini penting. Apa Pak Jack? Tidak main uang kita. Sekali lagi Pak Jack. Jadi kemampuan mereka yang kita utamakan. Tidak main uang ya? Tidak main uang. Siapa yang akan menjadi Presiden Pemuda Indonesia? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Jelas tidak abu-abu. Jadi tambahkan sekali lagi Pak, bahwa kita menjaring di 34 provinsi ini sudah hampir selesai. Pak Jack, ada yang nanya bentar. Berapa provinsi sekarang? Kita sudah masuk di 34 provinsi. Gitu. Tinggal nyari presidennya doang. Tinggal jadi presidennya doang. Justru itu kita akan tampil. Mahal nih Pak Jack. Kita akan tampil untuk menggebrak, membantu pemerintah agar bisa menyelesaikan. Nanti kita akan bertarung di 2024. 2024 kita bertarung dan generasi muda akan muncul. Salah satunya dengan ini kita duduk berdiri memunculkan Presiden Pemuda Indonesia. Anda berminat? Silakan hubungi Ketua Umum Benteng Jokowi. Anda berminat? Silakan hubungi saya, Ketua Umum Generasi Muda Cinta Tanah Air. Ya. Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi, mengajak saya untuk berdiskusi. Diskusi kali ini beda dengan diskusi sebelumnya yang lebih membahas ekonomi kerakyatan. Kali ini Jack Tumewan lebih banyak berbicara terkait organisasi kepemudaan yang beliau rencanakan sudah sejak lama. Melihat situasi politik saat ini, beliau mengatakan perlunya mengedepankan kepemudaan untuk menjadi garda terdepan di Indonesia. Memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk pemuda-pemudi agar leluasa berkarya nyata di tengah masyarakat. Dan hal ini tentunya akan sangat membantu pemerintah dari berbagai sisi. Diyakinkan pemuda-pemudi juga mampu berkolaborasi dengan pemerintah, baik dari sisi sumbangsih pemikiran atau kerja nyata. Sebelumnya, lihatlah kami yang beda, saya dan Jack Tumewan, jelas beda. Namun kami sepakat untuk menyatukan pola pikir agar pikiran kami tidak terbuang sia-sia, agar pikiran kami bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta masyarakat Indonesia. Saat ini 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, bergabunglah di Forvindo, Forum Pemuda Indonesia yang akan melahirkan Presiden Pemuda Indonesia. Forvindo mewadahi seluruh elemen pemuda dari Papua sampai Aceh, dari Timor sampai ke Talaud. Mengawali bulan Agustus 2020, kami sampaikan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota Forvindo sudah siap mendapatkan instruksi dari Presiden Pemuda Indonesia. 92 tahun Sumpah Pemuda tetap menjadi acuan utama kami. Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman kami. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, simaklah wawancara berikut ini. Mari bersatu untuk Indonesia. Ya guys, masih dengan Rehan Jakaria di sini dan di samping kanan saya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Jack, Papa Jack, Ketua Umum Benteng Jokowi, Jack Tumewan. Apa kabar Pak Jack? Baik-baik, selamat malam. Bisa jumpa dengan Pak Elhan. Iya, Pak Jack, saya langsung ke pertanyaan inti terkait rencana besar Pak Jack Tumewan untuk membentuk satu organisasi yang bisa mengedepankan pemuda. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, dari beberapa tahun lalu kita sudah mempersiapkan itu dalam rangka untuk pengalihan dari orang-orang yang udah umur kepada orang-orang yang lebih muda. Zaman sekarang lebih milenial. Itu akan kita tonjolkan. Apalagi sekarang muncul calon-calon wali kota dan bupati adalah orang-orang yang muda-muda banget gitu. Bahkan di bawah 30. Nah, itu yang kita suka untuk sebagai estafet kepemimpinan nasional. Berarti kenapa harus generasi muda yang dimajukan? Apakah Pak Jack Tumewan merasa memang generasi muda sudah saatnya bangkit atau menduduki di beberapa posisi strategis di pemerintahan? Oh ya, zaman sekarang di luar negeri aja dari Amerika sana sudah orang-orang muda di bawah 40 tahun. Apalagi kita di Indonesia, itu penting sekali agar kita mempersiapkan mereka, apalagi dalam rangka tahun 2024 mereka bisa tampil untuk memimpin Indonesia. Tapi intinya kenapa Pak Jack kok bersikukuh bahwa kepemudaan ini mampu bersaing dan mampu memberikan pemikiran-pemikiran terhadap presiden langsung, tentunya terhadap pemerintahan yang ada? Oh ya, itu penting sekali Pak, karena dari dulu saya lihat
semestinya sudah dari beberapa setelah Soeharto itu sudah mulai dengan orang-orang yang muda. Apalagi dimulai dengan Pak Jokowi sekarang baru masih kepala 4 kemarin dia mau jadi gitu kan. Nah itu kenapa tidak lagi dibawa itu untuk kita tonjolkan. Di sekarang ini banyak tempat-tempat yang dipersiapkan oleh ya seperti Ahok atau Menteri BUMN, di mana mereka itu mempersiapkan orang-orang di bawah 40 tahun untuk memimpin itu. Nah, kita terpacu untuk itu. Kenapa kita tidak ikut? Apalagi Menteri Mendikbud sekarang kan dengan gaya milenial itu merubah paradigma yang ada di Indonesia. Apa efeknya dari organisasi yang sekarang sudah ada, organisasi kepemudaan yang sudah ada nih sekarang nih? Apa efeknya nanti? Oh iya, pasti ada efek ke mereka karena Bapak perlu tahu bahwa pemuda sekarang ini ada terbagi dengan beberapa kepemimpinan pemuda sekarang, dan itu sangat membuat pemuda itu tidak jreng. Nah, kita mau pemuda itu harus jreng ke depan agar mewakili Indonesia ke depan bisa bersaing, yang sudah dibuka oleh Pak Jokowi bisa bersaing ke depan. Sepertinya ini dengan organisasi baru yang Pak Jack, saya belum sebutkan namanya ya, dan kebetulan saya berada di dalamnya juga, dan ini hanya untuk memberitahukan kepada siapapun yang menonton tayangan ini bahwasanya sang inspirator Jack Tumewan yang sekarang berada di samping saya ini melahirkan satu organisasi berkelas nasional ya, dan itu akan memilih satu kepemimpinan kepemudaan satu orang. Bukan ketua umum ya? Bukan ketua umum? Bukan. Siapa berarti? Jadi kita membentuk satu kepengurusan yang mewakili pemuda dari seluruh Indonesia, dari seluruh tanah air, terutama kepada pemuda-pemuda yang di daerah yang punya nafsu, punya pemikiran, punya lebih milenial ke depan. Itu yang saya suka gitu. Karena itu penting sekali, karena kalau tidak dengan sekarang, kapan lagi gitu? Kan sudah dimulai oleh Jokowi. Kemudian beberapa calon-calon bupati wali kota itu di bawah 30-40 tahun. Wah, itu mantap sekali buat saya gitu. Jadi dibentuk ini ketua umum presidium kah atau apa? Jadi ketua umum pemuda, ketua umum atau bukan ketua umum ya. Kalau yang ada sekarang itu KPKN di kota. Tapi yang ada yang kita membentuk itu Presiden Pemuda Indonesia. Pemilihan presiden? Iya. Aduh, saya sampai nggak kontrol. Nah, mohon maaf. Itu mantap banget. Supaya maksudnya memperlihatkan bahwa pemuda itu mampu menjadi estafet dari yang orang-orang yang ada sekarang. Untuk calon-calonnya siapa aja atau sudah ada atau belum? Sudah ada yang sudah terjaring, ada sekitar 11 yang sudah terjaring calon sekjen atau calon presiden pemuda Indonesia, dan itu mereka itu anak-anak muda yang punya potensial. Milenial banget gitu. Wah, itu saya suka gitu. Saya sampai melorot ke bawah saking semangatnya. Gitu. Jadi sebentar lagi pemuda di Indonesia akan punya presiden. Ya, itu ini menarik. Hey, yang belum bekerja, yang masih memiliki kapasitas untuk dikembangkan, sebentar lagi akan hadir Presiden Pemuda Indonesia. Ini karya besar beliau sebetulnya. Mungkin di belakangnya juga banyak pasukannya. Saya nggak mau tahu itu. Tapi yang saya tahu ini adalah pemikiran cerdas seorang Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi. Satu pertanyaan lagi Pak Jack. Ya. Ini kan sebetulnya kan mengejar waktu, Bapak bilang, karena pilkada sebentar lagi. Kalau dibentuk satu organisasi itu kan perlu struktur. Bagaimana membentuk seluruh Indonesia? Nggak mungkin cuma 2 bulan. Oh iya, perlu Bapak tahu, Pak Elang kan perlu tahu bahwa kemampuan kita untuk membentuk jaringan ke seluruh Indonesia sebentar saja. Karena data mereka, orang-orang pinter, orang-orang milenial, orang-orang yang sudah digital, kita sudah siapkan itu di seluruh Indonesia. Jadi sebentar lagi tinggal kita sodorkan ke Presiden, lantik. Wah, berarti ini intinya untuk Presiden Pemuda Indonesia ini tinggal nyari siapa yang jadi presidennya doang. Ya, itu penting sekali. Maaf. Penting sekali itu. Perlu kita dengungkan bahwa ke depan, bahwa Presiden Pemuda Indonesia adalah orang-orang yang pantas untuk memimpin ke depan. Dan wajah baru di perpolitikan ini. Ya. Ini dia saya menangkap. Semua itu wajah baru, Pak. Saya sedikit menangkap sinyal bahwasanya Ketua Umum Benteng Jokowi dan saya sebagai Ketua Umum Generasi Muda Cinta Tanah Air hari ini duduk di sini untuk mendiskusikan ini. Cuma sayang kalau saya tidak rekam untuk rencana besar Pak Jack Tumewan ini. Nah, satu poin terpenting bagi saya adalah Pak Jack, dengan munculnya wajah-wajah baru di kancah perpolitikan, bukan karbitan ya, karena memang sebelumnya sudah berpolitik juga generasi muda itu kan. Nah, berarti ini kan untuk memberikan semangat bahwa politik di Indonesia ini dinamis. Ya, dinamis. Dengan adanya munculnya Bapak Jokowi sebagai presiden, ini penting sekali.
dia memulai dengan kehidupan yang tiba-tiba bleng. Orang Oke. tidak sadar tiba-tiba sudah maju. Itu yang kita perlu sekarang. Dan saya menangkap banyak dari pembicaraan diskusi kita pada malam hari ini bahwasanya dengan dimunculkannya Presiden Pemuda Indonesia ini sekaligus akan mempersatukan, ya kita jujur aja, efek dari 0102 masih ada. Pak Jack berencana untuk menyatukan 0102 di sini. Oh ya, setelah kemenangan Pak Jokowi, apalagi setelah digandengnya Pak Prabowo, udah kita bersatu lah untuk membangun Indonesia ini, membantu pemerintahan ini agar clear sampai ke depan. Setelah itu kita bertarung lagi. Kita Itu baru tarung lagi. fair. Kita fair itu. Halo Gitu. guys, move on guys. Kita move on rame-rame. Iya. Ya, 0102 itu sudah selesai Iya. dan ini di samping saya Ketum Bejo ini justru malah jadi penasehat politik saya. Jadi kita memang saya berada di partai sebelah, sebetulnya berseberangan juga nih dengan beliau nih. Tapi secara kepribadian beliau adalah penasehat politik saya dan ini justru saya mendapatkan masukan-masukan yang sangat luar biasa dari Pak Jack. Jadi sudahlah, jangan bertikai. Betul nggak Pak Jack? ya. Jadi sekali lagi saya tambahkan bahwa ini sangat direspon oleh seluruh pemuda Indonesia. Saya sudah melempar ini beberapa bulan kemarin dari Facebook saya ada sekitar 26 juta dan WA saya dan semua itu sangat antusias untuk itu karena kita menginginkan pemuda-pemuda daerah unggulan-unggulan daerah ini bisa bertarung itu ke tingkat nasional, bahkan kita bisa muncul di tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi, Presiden Pemuda Indonesia sedang dijaring. Sudah mulai pada hari ini dan ini adalah inisiatornya Pak Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi. Dan ini saya sudah menangkap dari pembicaraan tadi bahwasanya ini ucapan terima kasih Benteng Jokowi untuk putra-putri Indonesia yang sudah memenangkan Pak Jokowi. Dan saya dari, ya teman-teman tahulah saya berada di oposisi ya kemarin ya. Tapi saya pun juga salah satu bagian dari Benteng Jokowi juga. Dan selepas dari itu Pak Jack ini adalah penasehat politik saya. Jadi memang kita perlu sesuatu yang disinergikan, betul nggak? Betul katanya. Ya, kita perlu penyatuan. Betul, kita perlu penyatuan gitu. Nah, terus untuk Presiden Pemuda Indonesia kriterianya apa? Harus punya duit banyak, harus pengusaha atau apa nih kira-kira nih? Kita nggak butuh terlalu banyak mereka punya uang. Yang kita pemikiran mereka itu pertama milenial di bawah 40 tahun. Itu Saya penting. masuk nih, saya masuk. Iya. Tapi saya nggak mau jadi presiden, cari aja presiden. Kenapa kita minta muncul di bawah 40 tahun? Agar itu mereka itu refresh gitu. Wajah baru. Wajah baru. Dan dalam perpolitikan baru. Nah, supaya dalam persiapan 2024 itu pemuda sudah siap tampil. Nah, kita mempersiapkan mereka untuk itu. Saya bisa baca rencananya 2024 calon presiden banyak yang muda-muda loh. Ya, banyak sekali yang muda-muda. Ada beberapa partai yang akan munculkan di bawah 40 tahun. Tapi sekarang kan justru itu kita sebagai pemuda mempersiapkan agar pada saat tampil 2024 pemuda yang memimpin. Ini dia. Gitu. Pemuda yang memimpin kata Pemimpin, kuncinya. iya. Jadi jangan suka dan jangan ragu, silakan hubungi Pak Jack Tumewan atau bisa hubungi saya, nanti akan saya sampaikan untuk masuk ke ring 1 penjaringan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Siapa yang akan menjadi presiden pemuda Indonesia? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Jelas tidak abu-abu. Jadi tambahkan sekali lagi Pak, bahwa kita menjaring di 34 provinsi ini sudah hampir selesai. Pak Jack, ada yang nanya bentar. Berapa provinsi sekarang? Kita sudah masuk di 34 provinsi. Gitu. Tinggal nyari presidennya doang. Tinggal Ya? jadi presidennya doang. Justru itu kita akan tampil, Mahal nih Pak Jack. kita akan tampil untuk menggebrak, membantu pemerintah agar bisa menyelesaikan. Nanti kita akan bertarung di 2024. 2024 kita bertarung dan generasi muda Akan muncul. Akan muncul. Wah. Salah satunya dengan ini kita duduk berdiri memunculkan Presiden Pemuda Indonesia. Anda berminat? Silakan hubungi Ketua Umum Benteng Jokowi. Anda berminat? Silakan hubungi saya, Ketua Umum Generasi Muda Cinta Tanah Air. Ya, terima kasih. Ini dia. Mantap banget. Jadi saya sampai shock tadi, saya sampai melorot. Kenapa? Belum pernah dengar sebelumnya saya bahwa di Indonesia ada Presiden Pemuda. Indonesia. Iya, Presiden Pemuda Indonesia belum ada. Tapi sehari ini, Bandung ini memang Pak Jack ini kalau pemikirannya ini tuh Kita berharap pemuda ke depan itu sudah waktunya untuk mengambil alih kepemimpinan ke depan di 2004 agar maksudnya yang tua-tua sudah berpensiun lah.
ya kan, sebagai penasihat lah. Kita munculkan energi baru. Ya, kita memunculkan milenial baru untuk bisa bersaing sampai ke tingkat internasional. Ini dia. Nah, ini penting sekali untuk kita sebutkan. Oke, Pak Jack, ada lagi boleh sampaikan? Saya sudah cukup. Saya akan segera sampaikan ke teman-teman, rekan-rekan generasi muda yang berada di Indonesia tentang berita baik ini, bahwa pemuda di Indonesia akan memiliki presiden. Ya, mantap. Jadi sekali lagi saya closing bahwa di 34 provinsi ini sudah banyak sekali mendaftar, ratusan bahkan hampir 1.000. Syaratnya apa? Syaratnya warga negara Indonesia. Itu paling penting. Nah, kemudian kenapa kita menjaring seluruh Indonesia? Kita mengharapkan jadi tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh apa di daerah-daerah untuk bisa tampil dengan keunggulan daerah agar dia bisa maju juga untuk kepentingan. Misalnya kalau di daerah provinsi kita sebut Gubernur Pemuda Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kalau di kabupaten Bupati Pemuda Kabupaten Minahasa. Seperti itu supaya bisa mendampingi pemerintah kelak agar mereka itu bisa belajar agar ke depan bisa memimpin lagi gitu. Oke, jadi intinya persyaratannya tidak terlalu rumit, cukup warga negara Indonesia dan mampu berpolitik tentunya dan berpikir untuk rakyat tentunya ya, Pak Jack. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Dan tidak main uang. Ini penting. Apa, Pak Jack? Tidak main uang kita. Sekali lagi, Pak Jack. Jadi kemampuan mereka yang kita utamakan. Tidak main uang ya? Tidak main uang. Wow. Kan Indonesia penting. Ini perlu kita jelaskan bahwa Indonesia ini banyak sekali ya potensi. Kenapa kita tidak kelola? Kenapa perlu keluar uang? Ya, satu lagi. Begitu. Oh, kapan Pak Jack rencananya untuk mendeklar Presiden Pemuda Indonesia, atau mungkin waktunya ya? Lebih ke waktu ya? Oh ya, waktu penjaringan Presiden Pemuda Indonesia ini berapa lama? Kita rencana akan deklarasikan atau akan dibuka oleh Pak Presiden Jokowi, karena dia kita daulat sebagai motivator kita, motivator Presiden Pemuda Indonesia untuk bangkit, karena dia sudah mulai dengan dia munculnya sebagai presiden pada tahun 2014. Kapan katanya? 28 Oktober. 28 Oktober? Iya. Sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 3 bulan untuk siapapun yang memang berkenan untuk menjadi Presiden Pemuda Indonesia. Saya pikir ini udah menjadi bagian dari ring. Ya. Nah, karena di dalam deklarasi itu kita akan mengundang 100 perwakilan negara untuk hadir. Wow, kenapa itu penting? Kita perlu jelaskan juga. Karena ke depan itu sudah tidak ada batas. Seluruh dunia itu sudah bisa dalam genggaman gitu. Dunia ada di handphone hari ini, Pak Jack. Ya, dalam genggaman. Kenapa kita tidak kita mendunia pada saat itu? Nah, itulah. Oke deh. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Saya sudah cukup. Dan ini akan saya segera online kan? Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh pemuda Indonesia. Mari kita bersatu membangun negeri ini agar kita bisa berwibawa di mata dunia dan kita bisa sejahtera dan makmur. Sepakat. Dan Pak Jack, kita lihat dulu. Berdiri dulu Pak Jack. Sedikit. Ini dandanannya ini kan milenial banget. Jiwanya memang generasi muda banget. Ya. Dan inilah yang saya kagumi dari seorang Jack Tumewan. Kebetulan orangnya ada di samping saya, jadi saya cubit dulu. Karena pemikiran-pemikiran seperti ini, pemikiran-pemikiran yang mempersatukan Indonesia yang diperlukan. Bukan memecah belah, bukan saling hujat, bukan saling berantem, bukan. Ini kayak begini yang diperlukan. Dan saya harap tokoh-tokoh lainnya, para senior yang lihat tayangan ini, untuk mendukung gerakan ini. Karena bagaimanapun pemuda atau generasi muda atau milenial, saya pikir kalau milenial itu terlalu, milenialnya berapa angka-angka ya, kita bilang generasi muda aja. Generasi muda ini memang sudah waktunya bangkit, dan ini untuk mengganti wajah-wajah politik yang sekarang sudah ada. Pemuda harus bangkit, harus semangat. Ya, setuju. Pak Jack, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih. Terima kasih Pak Jack.